Shalom Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, puji syukur hanya kepadanya, kepada Dia pemilik tunggal kehidupan kita, yang masih mengaruniakan kita napas kehidupan, juga kesempatan berkarya hari ini. Dan malam ini, mari kita datang kepadanya untuk bertumbuh dalam firman-Nya, yang diberi judul Berdiri dan Dibangun di Atas Dasar yang Kokoh. Pertama Korintus pasal 3 ayat 11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, satu-satunya landasan gereja adalah Yesus Kristus Tuhan. Gereja merupakan ciptaan baru dari Dia melalui baptisan dan firman-Nya. Dari sorga Dia datang dan mencarinya untuk dijadikannya mempelai kudusnya. Dengan darahnya sendiri dibelinya gereja sebagai harga yang mahal. Dia mati untuk menjadikannya hidup. Gereja terpilih dari antara bangsa-bangsa, meskipun hanya satu di seluruh bumi. Piagam keselamatannya hanya satu saja. Satu Tuhan, satu imam, satu kelahiran baru melalui baptisan kudus. Satu nama kudus, Dia diberkati, ikut ambil bagian dalam satu perjamuan kudus. Dan satu pengharapan pula yang dimilikinya, bersama dengan setiap kasih karunia yang dianugerahkan. Sekalipun dengan ketakjuban, dengan tanda tanya, manusia menyaksikan penderitaannya, yang saat ini dalam masa-masa pra-Paskah itu menjadi sebuah perenungan yang sangat penting. Karena terpecah-pecah oleh aneka sengketa, diselewengkan aneka ajaran sesat, dibutahkan oleh kuasa, dibutahkan oleh jabatan, disilaukan dengan harta. Namun para kudus tetap waspada. Orang-orang kudus, orang-orang yang telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan selamatnya, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan orang-orang percaya, yang menjadikannya terus berjuang dalam kekudusan. Dan karena itu, satu pertanyaan, berapa lama lagi malam penuh air mata akan menjadi pergi penuh nyanyian berseri? Di tengah kerasnya kerja keras, di tengah kerasnya pergumulan, dan di tengah keributan berbagai persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, gereja menanti saat penggenapan berupa damai sejahtera dan abadi, hingga terlihatlah kelak kemuliaan. Matanya pun kini terpuaskan. Itu mata iman orang-orang percaya terpuaskan dengan kuasa, kasih, dan karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam situasi tersulit sekalipun. Dan gereja akan berkemenangan. Gereja akan menikmati sebuah perhentian abadi. Namun di bumi, gereja harus bersatu bersama Allah Tritunggal dalam persekutuan yang indah dan manis merdu. Bersama mereka telah menang di tempat perhentian. Ya, mereka yang bahagia, yang hidup dalam kekudusan. Tuhan, berilah kami kekuatan darimu, menjadi seperti mereka, rendah hati dan lemah lembut, hingga kelak di tempat tinggi tinggal bersamamu. Kita masih bergumul dengan COVID-19, tapi kita percaya bahwa kita telah dibangun di atas satu pondasi yang kokoh, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kita berdoa, ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah merangkai hidup dan masa depan kami, menjadikan kami kudus karena Yesus Kristus. Dan Engkau bekerja hingga tuntas dalam kehidupan setiap orang-orang yang mengasihi Engkau. Juga mampukan kami untuk terus mengasihi-Mu, untuk tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, tidak memandang biasa sebuah kekudusan,
Hari ini kami kembali merasakan bahwa Engkau terus bekerja dalam setiap bagian-bagian penting dalam kehidupan kami. Di masa-masa COVID-19 kami masih bergumul, tapi kami percaya Engkau Allah tidak meninggalkan kami. Kami bisa menikmati cara bekerja yang baru, cara melayani yang baru, berjuang di berbagai profesi kami, baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, di berbagai tempat, usaha, studi anak-anak dan cucu kami. Kami percaya ada cara-cara yang baru yang Tuhan izinkan kami nikmati. Terkhusus bagi orang tua kami yang sakit, bagi saudara-saudara kami yang sakit, bagi orang tua kami dalam usia lanjut, bagi yang berduka, yang jauh dari sanak saudara. Topangan Tuhan tidak pernah usai. Karena itu topanglah hidup kami hingga masa depan kami. Dan malam ini bila kami akan beristirahat, pada jam-jam yang telah menjadi kebiasaan kami menikmatinya, naungan-Mu kami percaya, kuasa-Mu menopang kami hingga besok pagi. Untuk itu, Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada, dan dalam situasi apapun, dengan iman kepada Yesus, buka hati di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan kasih, terus bertumbuh dalam firman, Soli Deo Gloria.